ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. صدق الله العظيم wa sadaqa rasulul karim. Hadirin dan hadirat sedang jemaah Isyarat Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan dapat terasa waktu ini sangat cepat berlalu. Malam ini perasaan kan sudah masuki malam 25. Terasa baru sebentar kita puasa sudah 25 hari. Kalau 25 hari merasakan sebentar, bagaimana pula 5 hari lagi ke depan? Tentu lebih singkat lagi. Karena itulah hadirin mulia, jangan dikira kita itu hidup di dunia lama. Sekejap 80 tahun pun sekejap perasaan. Kita tahu sudah dalam kubur. Karena itulah hadirin mulia, kita selalu harus siapkan bekal untuk kampung akhirat. Allah mintakan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Karena kita manusia orang berakal, maka kita harus terus-menerus mengusahakan iman kita meninggi dengan peringkat yang tertinggi adalah peringkat takwa. Hadirin mulia, ini Ramadan dilatih kita untuk menuju pada takwa. Salat kita dilatih untuk takwa, haji untuk takwa, kurban untuk takwa, zakat untuk takwa, semua amal untuk menuju kepada ketakwaan. Maka untuk mencapai takwa harus banyak beramal, tapi amalnya harus benar, harus ikut sunnah, ikut tertib. Dan subhanallah, syarat rukun harus terpenuhi, maka perlu ilmu. Karena itu untuk sempurnakan iman dan amal harus mencari ilmu dan diamalkan dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan keadaan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nanti di akhirat ada orang-orang golongan kanan, ashabul yamin, orang iman dan takwa. Itu dikatakan orang golongan kanan yang dimasukkan dalam syurga. Orang-orang berdosa terbelenggu oleh amalnya sehingga mereka dilemparkan ke neraka. Maka dalam firman Allah yang saya sampaikan tadi, kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap individu itu terbelenggu oleh amalnya. Saya membayangkan gimana dibelenggu. Baru saya bisa pahami, kan di pinggir jalan mana, di sana ada ditempel dilarang parkir. Kan di sini penuh, di sana penuh, akhirnya masyarakat parkir di pinggir jalan yang dilarang. Maka polisi yang bijaksana membergol, dibelenggu bannya, tak bisa maju, tak bisa mundur, walaupun dihidupin, hidup mobil, masukkan gigi, tak bisa maju, tak bisa mundur. Oh begini namanya mobil dibelenggu. Akhirnya dia berurusan dengan polisi, selesaikan administrasi.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat juga demikian. Kalau orang berdosa itu dibelenggu, akhirnya dilemparkan ke neraka. Kecuali orang gelangan kanan, illa ashabal yamin, orang beriman dan takwa pada Allah, fi jannati yatasaalun, mereka ditempatkan dalam surga dan diberikan izin oleh Allah untuk dialog, tanya jawab ataupun bertanya-tanya hal ihwal orang neraka. Maka pertanyaannya adalah ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu dalam neraka sakar hari ini? Bukankah engkau nikah dulu cara Islam, meninggal dikebumikan cara Islam, kamu sering saya dapatkan di masjid, tapi kenapa hari ini neraka sakar tempatmu? Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin. Orang itu menjawab semuanya, orang mujrimun, orang berdosa, kami tidak termasuk orang jaga salat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini penyebab orang masuk neraka. Ada salat tapi tidak jaga. Satu waktu saja meninggalkan salat dengan sengaja, hukuman Allah qiyam dalam neraka satu wukuf lamanya. Berapa lama satu wukuf? 80 tahun. Setahun 365 hari. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Maka berapa lamalah dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala satu fardu, apalagi berhari-hari meninggalkan sholat, bertahun-tahun meninggalkan sholat, itu tidak dibayangkan lagi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di kalangan umat Islam hari ini menyembelihkan sholat tapi mengutamakan puasa. Kalau puasa luar biasa, tapi setelah sahur tidur balik. Begitu keluar matahari merasa belum salat. Nah, kapan salat? Matahari sudah keluar, maka dia telah meninggalkan salat dengan sengaja. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, sungguh dia kafir yang nyata, dikeluarkan dari Islam karena meninggalkan salat. Karena salat itu bagi seorang mukmin seperti kepala pada badan. Maka kalau dia mengatakan Islam tapi salat tidak, maka dia sama dengan tidak ada kepala. Kalaupun dia berjalan seperti mana manusia yang tidak punya kepala, sangat menakutkan lah. Maka orang-orang hari ini, orang kafir, sangat takut kepada Islam. Ada golongan-golongan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu ada obatnya. Obatnya apa? Dengan salat juga, ikut tertib Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudrikut takbiratul ula kutiba lahu baratani wa baratun minan nar wa baratun minan nifaq. Barang siapa yang salat semata-mata karena Allah, ikhlas mencari ridha Allah, dia lakukan secara berjamaah selama 40 hari berturut-turut, tidak ketinggalan takbiratul ula bersama imam, yakni ketika imam bertakbir di jamaah di belakang takbir juga ketemu dia dengan takbiratul ula bersama. Maka diberikan kepadanya dua jaminan. Pertama, bebas neraka, maka dia tidak masuk neraka, pasti masuk surga. Yang kedua, dibebaskan daripada sifat munafik, pasti dia beriman kepada Allah. Ini baru 40 hari sudah ada jaminan, apalagi bertahun-tahun dia salat berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ula bersama imam hingga datang malaikat maut menjemputnya. Maka orang-orang seperti ini yang tersenyum meninggal dunia, dia akan mendapatkan ya amal-amal yang telah diusahakan hari ini, panen raya. Nikmat surga ada dalam kubur, raudhatul jannah, taman surga. Hufari niran dicabut. Tapi bagi mereka yang berdosa, raudhatul jannah dicabut, yang ada dalam kubur adalah hufari niran, lembahnya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menghindari neraka mesti kita jaga sholat yang pertama, karena amal yang paling awal diperiksa di akhirat adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat, fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Amal seorang hamba yang paling awal diperiksa oleh Allah nanti di akhirat adalah sholat. Sholatnya diterima, seluruh amal diterima, termasuk puasa.
Tapi apabila salatnya ditolak, mungkin karena cacat, maka seluruh amal ditolak, termasuk puasa, haji, zakat ditolak semua, karena salat sudah ditolak oleh Allah SWT. Karena itulah kedudukan salat sangat tinggi itu, sangat tinggi, dan beda juga penyambutannya. Kalau yang lain melalui malaikat Jibril dipesan kepada Rasulullah SAW melalui wahyu, tapi kalau salat langsung diundang Rasulullah SAW untuk berjemput salat, ketemu Allah langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Begitu tingginya nilai salat. Karena itulah hadirin mulia, orang yang melengah-lengahkan salat tempatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin mulia, wa kunna qalu lam naku nut'imul miskin. Yang kedua, kami tidak termasuk orang-orang yang berikan makan orang miskin. Kita sering membaca dalam surat pendek Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta agama itu? Yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim, mentelantarkan anak yatim. Ada anak yatim itu bukan orang lain, kadang-kadang anak keponakannya sendiri, anak abang, anak adik. Tapi karena dia sudah bernasib demikian, Allah kehendaki kepadanya sudah duluan dipanggil ayah atau ibunya. Mestinya adalah saudara ayahnya dulu yang perhatian. Nah, kalau tidak ada saudara ayah, maka orang mukmin yang peduli. Orang mukmin pun tak ada, maka negara menjamin kepada anak yatim yang telantar mesti diberikan kehidupan ataupun diberikan santunan, dipelihara anak yatim oleh negara. Demikian juga fakir miskin, itu termasuk dalam undang-undang, jangan ditelantarkan, mesti negara yang menjamin kehidupan anak yatim dan fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, meskipun orang ini rajin salat, tapi ada anak yatim di sekitar rumahnya, orang miskin di sekitar rumahnya lapar, pendusta agama, haji 5 kali pendusta agama. Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ancaman Allah Subhanahu wa taala, neraka bagi mereka yang sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tak peduli kepada orang-orang miskin dan anak yatim. Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa orang dermawan itu suka memberi, dan orang dermawan ini disukai oleh Allah SWT. Allah berikan rezeki kepadanya, tapi dia suka berinfak, berikan makan pada orang yang lapar. Allah suka, dan manusia pun suka kepadanya, surga pun suka kepadanya, sehingga dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Yang jauh dengan siapa? Dengan neraka. Orang dermawan jauh dengan neraka, jauh dengan syaitan. Tetapi orang bakhil, sudah dia dapatkan rezeki dari Allah, tapi bakhil, terlalu cinta kepada harta, maka menyebabkan Allah tidak suka kepadanya. Manusia pun tidak suka, surga pun tidak suka. Yang suka adalah neraka, karena dia bakhil. Neraka suka, dan syaitan pun suka. Sehingga dikatakan syaitan lebih khawatir kepada orang yang dermawan meskipun dia maksiat. Kenapa khawatir? Jangan-jangan asbab dermawannya dia, orang menerima sedekah ataupun infak dari dia, berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah makan kepada orang, berikan makan kepada kami. Berilah minum kepada orang, berikan minum kepada kami. Berilah hidayah kepadanya, panjangkan umurnya, sihatkan tubuhnya, kuatkan imannya, selamatkan imannya dunia akhirat. Ya Allah, maka Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah dengan adanya orang-orang lemah, karena salatnya dia itu menyebabkan, ya, karena salatnya dia itu menyebabkan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya dia itu dikabulkan Allah, sehingga orang yang tadi dermawan dan maksiat, dia tobat, dapat hidayah, tobat, dapat keampunan dosa, lalu malaikat maut menjemput dia, husnul khatimah, dia surga, gigit jari setan. Ya, inilah yang dikhawatirkan oleh syaitan. Tapi tak khawatir syaitan kepada orang-orang yang rajin salat, yang rajin puasa, tak khawatir, yang rajin ibadah lain, tetapi bakhil orangnya. Kenapa tidak khawatir? Nah, ini ayat tadi. Kenapa kamu dalam neraka sakrat? Kami tidak termasuk orang yang berikan makan orang miskin.
malakasakar. Karena itulah hati mulia, mari kita yang sudah salat, yang sudah rajin ibadah, maka kita sering-sering menginfak. Infak yang wajib adalah zakat, jangan lupa, dan infak sunat memberikan kepada anak yatim dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga hati mulia, wa kunna nakhudu ma'al qaidin. Kami termasuk orang-orang yang ikut nimbrung buat maksiat bersama orang-orang telah buat maksiat. Orang yang beriman dari mulia begitu melihat maksiat bukan nimbrung tapi dakwah. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, hendaklah kamu cegah dengan kekuasaan yang ada padamu, dengan tangan. Ya, kita paling sedikit kekuasaan di rumah tangga, kita kepala rumah tangga, gantungkan rotan di rumah. Sudah pernah ya kita pukul sekali, dia teringat sampai mati. Kenapa kita pukul? Dia tahu, karena dia tidak sholat. Karena maksiat yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Itu maksiat orang mukmin, orang Islam yang paling besar, meninggalkan sholat. Kesuruh sholat, bandel sedikit, no, kita rotani dia. Akhirnya dia minta ampun dan sholat. Begitu lalai lagi, rotan sudah digantung, sudah salat nak? Belum ya, rotan. Langsung dia pergi untuk berwudu. Begitu juga kita latih dia pergi ke masjid pada saat azan dimanakan. Kalau dia belum berangkat, tunjukkan terus rotan, pasti. Itu kekuasaan yang ada pada kita. Ya, kalau di kantor mungkin ya bawahan-bawahannya, sehingga dia tiap kantor hari ini, apalagi di sini sudah jadi masjid ini musola. Kantor banyak kantor musola. Kenapa? Untuk dapat jaga salat berjamaah di masjid atau di musola-musola. Sehingga kepala pimpinan kantor itu dapat bertanggung jawab kepada Allah. Saya telah sediakan fasilitas ya Allah, saya telah mengajak mereka, tapi mereka juga belum kau berikan hidayah, sehingga begitu sulit untuk salat berjamaah. Maka tinggal doa hidayah kepada umat ini supaya semua orang menjaga salat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala, orang yang melihat kemungkaran dilakukan di depannya, cegah. Nggak ada kuasaan, kan ada lisan Allah berikan. Maka dengan sopan santun, dengan lemah lembut, dengan penuh keliaan, melihat kata-katanya diatur sedemikian rupa, mengajak orang kepada salat. Karena salat itu adalah memberantas maksiat yang paling dahsyat, paling bijaksana. Karena pernah kejadian yang mulia di masa Rasulullah SAW, itu muazin, anak muda kebetulan. Ada jamaah mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, saya melihat sendiri tadi tengah malam yang muazin itu mencuri punya orang. Apa kata Rasulullah? Bersabarlah kamu, tak lama lagi, sambil ditepuk bahunya. Tak lama lagi asbab salatnya itu dia benci kepada maksiat yang telah dibuatnya itu. Itu salat dapat mencegah fahsya dan munkar. Hadirin, kalaupun tidak mampu secara lisan, tapi kan ada hati. Maka membenci dalam hati dalam maksiat merupakan orang yang beriman tapi selemah-lemahnya iman. Nah, kalau ikut nimbrung ada lagi iman tuh. Maka inilah yang ditanya, kenapa kamu dalam malakasakar ini? Karena dia ikut nimbrung buat maksiat bersama orang maksiat. Seharusnya dia mencegah, tapi malah terpengaruh dan ikut nimbrung buat maksiat, maka tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kenapa dia dalam neraka? Karena dia masa hidupnya wa kunna nukadzdzib biyaumiddin. Kami telah mendustakan adanya hari pembalasan. Kami tidak yakin adanya hari kiamat. Masa dulu, baru sekarang yakin. Itu apa lagi? Sudah di akhirat dilihat semua itu. Azab Allah SWT, api yang menyala-nyala, yakin sekali. Maka itu bukan lagi orang beriman. Sehingga orang demikian sering dihinggapi penyakit ya munafik, pura-pura saja Islam tapi tidak yakin. Maka orang-orang yang seperti itulah sering meninggalkan salat karena kemunafikannya. Karena kemunafikannya dia bakhil luar biasa. Karena kemunafikannya dia senang buat maksiat, bangga lagi dengan maksiat yang dia buat. Karena itulah hati mulia kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bebas daripada penyakit munafik, dan kita lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan hidayah untuk dapat taat seluruh perintah Allah dan ikut sunnah Rasulullah SAW. Kita akhiri dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.